patokannya agar tidak tersesat ya. Karena kalau kita langsung meyakini secara bentuk dan secara energi itu masih bisa dimanipulasi soalnya. Nah, jadi kalau secara bentuk itu muncul secara gaib adalah misalnya Sunan Gunung Jati, atau yang muncul adalah Prabu Siliwangi, saya meyakini itu adalah jin, adalah itu antisipasi kita agar tidak tersesat terlalu jauh. Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini masih dari pembahasan dari obrolan saya bersama teman saya itu yang menjelaskan tentang Raja yang Moksa ya. Jadi dari obrolan itu banyak orang yang sedang bertirakat itu dia bertemu dengan Prabu Siliwangi, dengan Prabu Anu segala macam, kemudian ada juga yang bertemu para wali misalnya. Nah, tanggapan saya sih sebetulnya begini, karena dari video yang awal itu saya menjelaskan tentang ruh ya, itu bahwa ruh itu ketika manusia meninggal itu udah hakikatnya sudah urusannya sama Allah gitu, jadi tidak ada lagi urusan dengan alam dunia. Meskipun memang ada beberapa keterangan yang menyatakan bahwa ruhnya para wali itu masih tetap hidup, tapi dari situ sebetulnya penjelasannya itu di hati-hati muridnya sebetulnya sih, kalau tanggapan saya seperti itu. Karena begini, kalau misalnya kita bertemu, misalnya kita sedang tirakat kemudian yang muncul adalah para wali, misalnya Sunan Gunung Jati atau Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan lain-lain. Kalau saya sih meyakininya itu adalah jin gitu. Kenapa jin? Sekarang gini, patokannya agar tidak tersesat ya. Karena kalau kita langsung meyakini secara bentuk dan secara energi itu masih bisa dimanipulasi soalnya. Nah, jadi kalau secara bentuk itu muncul secara gaib adalah misalnya Sunan Gunung Jati, atau yang muncul adalah Prabu Siliwangi, saya meyakini itu adalah jin, adalah itu antisipasi kita agar tidak tersesat terlalu jauh. Yang pertama, tahapannya itu kita ngukur diri, kita itu siapa. Kalau itu yang pengecualiannya itu bahwa ruhnya para wali atau orang-orang soleh itu dia masih hidup itu, sehingga muncul di hadapan kita, itu kan alasannya. Nah, untuk antisipasi agar tidak tersesat, kita ngukur diri kita itu siapa, sehingga Prabu Siliwangi ataupun para wali itu datang pada kita gitu. Toh yang bisa ngukur diri kita sendiri itu ya diri sendiri, kita tahu sebetulnya kayak gimana, bobroknya kayak gimana segala macam gitu. Nah, itu ada keperluan apa gitu untuk seorang ruh para wali itu bertemu dengan kita gitu. Nah, itu kalau saya sih jangankan itu gitu ya, malu justru kalau ketemu ruhnya para wali itu. Makanya saya tidak percaya bahwa itu yang datang itu benar-benar ruh gitu, pasti itu jin begitu. Karena ya kepentingannya apa gitu, apalagi hal-hal yang tidak krusial dan juga tidak terlalu penting gitu. Karena ruh itu sudah urusannya Allah gitu. Nah, kalaupun misalnya kita sudah makrifat, nah mungkin sudah kasaf, nah itu mungkin lain cerita gitu. Tapi kalau kita masih tirakat kemudian masih seputar alam gaib, seputar alam jin, ya itu udah pasti jin gitu. Mau kayak gimana juga itu pasti jin. Kecuali orang-orang yang makrifat itu. Nah, makrifat sendiri nanti saya coba jelaskan ya. Ada syarat-syaratnya sebetulnya makrifat itu, yang sebenarnya kalau di pesantren sih ini sudah pasti belajar ini di ilmu tauhid itu. Yaitu saat makrifat itu ya idrokun jajimun, bihaya sulayaqau, mau tarodudun, mau fikuli waki'i nasiunan dalili gitu. Nah, itu. Jadi kita itu siapa sehingga orang-orang yang soleh kemudian para wali itu
bisa ke kita gitu, bisa muncul di hadapan kita, itu kita ukur diri sajalah sebetulnya. Jadi jangan terlalu percaya juga dengan obrolan itu gitu. Nah, kalaupun pesannya itu bagus untuk kita ya, untuk bisa lebih baik di depan ataupun lebih baik untuk di akhirat gitu, nah itu kita ikuti, tapi bukan berarti itu kebenaran mutlak. Karena begini, manusia itu hidup di alam syariat. Ketika kita dihadapkan bertemu dengan sosok-sosok yang seperti itu, nah maka patokan kita untuk validasi kebenaran itu adalah syariat. Kenapa syariat? Oh, kan ini kan udah beda dengan syariat, ini udah alam hakikat. Nah, masalahnya adalah alam hakikat itu kan ranahnya para wali atau orang-orang makrifat, sedangkan makrifat sendiri itu susahnya minta ampun syaratnya, dan itu memang anugerah dari Allah gitu. Kita tidak pungkiri itu gitu. Ada beberapa orang, mungkin banyak juga yang kasaf, dan benar-benar kasaf itu bukan jin, dari jin, itu murni dari Allah gitu. Itu beda. Tapi kalau kita masih seputar alam jin, itu pasti masih jin gitu. Dan jin juga seperti manusia memiliki banyak keterbatasan. Jadi tidak bisa mereka itu mengabulkan keinginan kita segala macam, nggak bisa sebetulnya. Itu kesombongan mereka saja yang mengaku bahwa bisa segala macam. Kodam sendiri sebetulnya pembantu, tujuannya dia membantu kita. Jadi kodam itu ada di setiap manusia itu ya untuk membantu manusia itu, baik atau buruknya, gimana kelakuan manusia tetap. Makanya kecenderungan jin adalah menyesatkan manusia, iblis, setan itu sama gitu. Nah, kalau yang jin Islam gimana? Nah, itu memang ada jin yang Islam, dan di cerita Nabi juga ada sekelompok jin yang memang berbaiat kepada kanjeng Nabi untuk masuk Islam gitu ya. Nah, itu ada gitu. Nah, tetapi terkait dengan kebenaran untuk kita pakai di alam manusia, itu perlu divalidasi oleh syariat. Jadi ketika yang muncul adalah melanggar syariat, maka itu tidak perlu kita lakukan, karena tetap syariat itu tidak bisa dihapus. Contoh begini, jika yang muncul itu ketika kemudian pesannya itu adalah melanggar secara syariat agama, maka itu tidak boleh dilakukan gitu, tetap syariat. Nah, kemudian bagaimana kalau urusan ilmu hakikatnya itu mah urusannya para wali, urusannya orang-orang bermakrifat. Kita tidak bahas itu dulu lah gitu, karena saya juga masih jauh gitu. Makrifat tuh udah mana, syariat aja masih susah, syariat saja susah, boro-boro makrifat gitu. Makanya tidak ada orang yang nyampe marifat kalau dia tidak menggunakan syariat. Pasti syariat dulu, begitu. Baru dari syariat itu nanti ke hakikat. Jadi orang-orang marifat itu pasti tidak akan meninggalkan syariat gitu. Jadi ada dimensi yang lain lah itu urusannya. Nah, kalau masih urusannya jin, yakin itu mau ketemu sosoknya seperti apapun itu pasti jin. Cuman kita harus bisa pilih-pilih, validasi. Makanya ketika orang-orang yang bangkit secara spiritual kemudian dia tidak memiliki guru tuh gini sebetulnya sih, kalau menurut saya sih ini adalah yang perlu dipahami ya. Yang pertama itu ya, perkuat pemahaman ilmu tauhidnya dulu gitu. Yang kemudian perkuat secara ilmu syariatnya dulu, karena kalau ini tidak ada, kalian bisa bablas, kalian bisa kacau lah gitu. Jadi karena kan tabiat jin itu menyesatkan. Makanya kalau kalian tidak kuat secara syariat gitu, kemudian secara tauhidnya, wah udah pasti nyasab lah gitu. Karena harus hati-hati. Itu saja di video kali ini yang bisa saya jelaskan ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat kalian atau teman-teman yang
mulai bangkit secara spiritual gitu. Mudah-mudahan bermanfaat.